Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita masuk ke materi tentang sel prokariotik dan eukariotik ya. Sebelumnya kalian perlu ketahui dulu bahwa organisme yang ada di dunia ini itu ada organisme yang seluler dan aseluler. Jadi kalau yang kita bahas kali ini itu adalah organisme yang seluler, ada dibagi menjadi dua, ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sedangkan organisme yang aseluler contohnya apa, Bu? Organisme aseluler itu contohnya virus ya, atau virus. Jadi virus itu termasuk organisme aseluler. Kalian jangan salah konsep nanti menyebutnya virus adalah organisme uniseluler. Nah, itu salah karena saya pernah mendengar salah satu ada pendidik atau guru biologi yang menyebutkan kalau virus itu organisme uniseluler. Nah, itu salah konsep ya. Kalian jangan sampai salah konsep bahwa virus itu organisme aseluler. Kalau yang kita bahas hari ini adalah organisme seluler. Ada dua, ada prokariotik dan eukariotik. Bedanya apa? Kalian di SMA sudah belajar sebelumnya pasti bahwa prokariotik, pro itu sebelum, kario atau karion itu nukleus. Jadi sebelum nukleus, bukan gitu ya. Jadi yang dimaksud organisme prokariotik adalah organisme yang belum memiliki membran inti. Bukan membran sel ya, membran sel dan membran inti itu berbeda. Kalau membran sel jelas punya, tapi membran inti untuk organisme prokariotik belum punya. Kita bisa lihat di gambar ini, kalian bisa lihat strukturnya ya. Nah, ini adalah materi genetik, bukan nukleus ya, karena yang disebut nukleus itu adalah membran yang disebut nukleus itu adalah materi genetik yang diseliputi oleh membran inti, itu disebut nukleus. Jadi kalau ada materi genetik dia punya membran inti diseliputi oleh membran, itu nukleus. Tapi kalau hanya membran inti hanya materi genetik aja, dia nggak punya membran inti, jadi materi genetiknya itu ada di tengah, jadi antara materi genetik dan sitoplasma itu langsung bersinggungan, tidak ada pemisahnya, tidak ada membran pemisahnya. Jadi materi genetik langsung sitoplasma itu dimiliki oleh sel prokariotik ya. Jadi materi genetik langsung sitoplasma. Lah, materi genetiknya ini karena dia tidak punya membran inti, makanya disebut dengan nukleoid. Nah, ini. Jadi beda ya antara nukleoid dengan nukleus. Kalau nukleoid adalah materi genetik yang ada di dalam sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti. Jadi ini cuma materi genetik aja isinya. Materi genetik itu apa, Bu? Materi genetik itu ya DNA, gen ya. Ini langsung dia bersinggungan dengan sitoplasma. Nah, jadi sel prokariotik dia punya nukleoid langsung bersinggungan dengan sitoplasma. Kemudian sel prokariotik juga punya ribosom tentu. Kemudian kalau dari luar, dari struktur luarnya kalian bisa dilihat punya membran sel satu, jelas ya punya membran sel. Kemudian ada penguatan dari membran sel. Ada sebagian bakteri membentuk dinding sel. Dan kemudian beberapa bakteri juga bisa membentuk adanya kapsul. Kapsul ini bakteri akan membentuk kapsul ketika lingkungannya itu tidak kondusif, tidak mendukung untuk pertahanan hidupnya ya. Ketika kondisinya ekstrim, misalnya terlalu panas atau pH-nya terlalu asam atau terlalu basa, beberapa bakteri ada yang bisa membentuk kapsul, makanya dia bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim. Terus ada nggak, Bu, bakteri yang nggak bisa membentuk kapsul? Ada.
Jadi bakteri yang tidak bisa membentuk kapsul ya bakteri tersebut tidak bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim. Misalnya lingkungan yang kadar garamnya tinggi, terlalu panas, tadi saya bilang terlalu asam atau terlalu basah, ya bakterinya bisa langsung mati. Tapi kalau bakteri yang bisa membentuk kapsul itu tadi dia bisa bertahan di lingkungan yang ekstrim. Oke, itu tadi struktur luarnya. Kemudian struktur dalamnya tadi ya, punya nukleoid, punya sitoplasma, punya ribosom ya untuk sintesis protein. Kemudian dia punya plasmid. Plasmid ini adalah materi genetik di luar materi genetik nukleoid ya. Kemudian ada pili. Pili ini fungsinya untuk apa pili? Pili fungsinya dia berfungsi untuk pertukaran materi genetik juga bisa. Jadi untuk komunikasi antara satu sel prokariotik dengan prokariotik yang lain. Kemudian punya mitokondria enggak, Bu? Jadi di sel prokariotik dia tidak punya mitokondria, tapi dia punya adanya mesosom. Nah, mesosom ini berasal dari mana? Berasal dari pelebaran membran sel ya. Pelebaran ke arah dalam dari membran sel, dia membentuk mesosom. Fungsinya sama dengan mitokondria. Tapi kalau mitokondria itu organelnya dia punya membran ya, punya membran organel mitokondria. Tapi kalau mesosom organelnya dia tidak punya membran organel. Ya dia berasal dari pelebaran membran sel, membran dalam sel. Gitu. Nah, di sini selain tadi punya mesosom, ada nggak Bu sel prokariotik apakah punya kloroplas sama seperti sel tumbuhan? Beberapa sel prokariotik ya, seperti contohnya ini blue green alga, dia tidak punya kloroplas, tapi dia punya membran fotosintetik. Membran fotosintetik juga sama berasal dari pelebaran membran sel ya. Ini fungsinya hampir sama dengan kloroplas, berfungsi untuk proses fotosintesis gitu. Nah, kalian bisa lihat di buku biologi sel juga ada. Jadi mesosom ini berasal dari mana, Bu? Berasal dari pelebaran membran selnya ini ya. Ini membran selnya mengalami pelebaran, dia membentuk mesosom. Nah, kemudian juga di membran sel ini dia salah satu sisinya juga ada yang bisa membentuk lamela fotosintesis atau membran fotosintesis. Di sini disebut lamela sitoplasmik. Nah, ini lamela ini di alga tadi ya, blue green, bisa digunakan sebagai organela fotosintetik. Ini nukleoidnya, ini sitosolnya. Oke. Oh ya, bedanya flagel sama fimbria dan juga pili. Nah, ini tugas yang kedua. Tadi ada tugas yang pertama. Tugas yang kedua atau bisa dijawab di bagian resum ya. Nanti kan setelah ini kalian resum. Yang tugas pertama tadi nama bakteri yang ukurannya paling kecil. Ini tugas yang kedua. Bedanya antara flagel, fimbri, dan juga pili. Nah, ini kalian nanti jawab di resum ya. Oke, ini contoh juga untuk sel prokariotik. Nah, ini lapisan bergelatin. Ini kapsul ya. Ini kapsul. Kalau di sini kapsulnya di sini disebut lapisan bergelatin. Ini kapsulnya. Nah, ada punya vakuola juga, punya ribosom, punya sitosol. Ya, lapisan bergelatin. Ini membran plasma. Nah, ini lamela fotosintetik nih. Ya, lamela fotosintetik yang digunakan untuk proses fotosintesis. Gitu. Ini nukleoidnya nih, nukleoid jadi hanya materi genetik aja, ini enggak ada membrannya. Langsung bersinggungan dengan sitoplasma.
Oke, ini untuk bentuk-bentuknya. Sel prokariot ada yang bentuknya kokus, basil, vibrio, terus kokobasil, spirilium, dan ada spiroset. Spiroset itu bentuknya spiral tapi panjang. Nah, ini susunannya. Kalian bisa lihat nanti ada kokus, ada diplococcus, ada tetrat, streptococcus, staphylococcus, ada bacillus, streptobacillus gitu ya. Bisa dilihat sini. Ini ada contoh sel prokariotik. Jadi sel prokariotik itu ada bakter atau eubakter, ada archae dan ada alga. Tadi tugas yang ke-1 sudah, tugas kedua ini untuk pertanyaan ketiga. Apa bedanya? Ya, pertanyaan ketiga ini. Apa bedanya antara eubakter, archae dan juga alga? Semuanya prokariot, Bu. Semuanya adalah sel prokariotik. Tapi kalian harus bisa membedakan apa sih bedanya antara eubakter atau bakteri, eubakter atau eubakteria, archae dan juga alga. Ini pertanyaan ketiga, ya. Nah, bakteri itu penggolongannya ada juga yang menggolongkan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bedanya apa, Bu? Ini kalau dilihat dari susunan dinding selnya ya, dinding sel bakterinya ya. Kalau bakteri gram positif itu dinding selnya mengandung peptidoglikan. Nanti kalian bisa pelajari lagi di mikrobiologi. Kemudian bakteri gram negatif itu dinding selnya mengandung lipopolisakarida. Jadi ada kandungan lipid dan polisakaridanya. Gitu. Ini penggolongan bakteri kalau dilihat dari dinding selnya. Nah, di sini ada perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Kita lihat ke sel eukariotik dulu. Sel eukariotik kalian seperti biasa ya, bisa bedakan menjadi ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Sel hewan sama sel tumbuhan jelas bedanya sangat terlihat sekali. Kalau kalian lihat nanti pasti praktikum pengamatan sel hewan tadi mungkin salah satu contohnya ada sel epitel. Nanti sel tumbuhannya kalian bisa melihat pada irisan radiskaler atau irisan bawang merah ya, alimsepa atau manihot utilissima. Manihot utilissima itu singkong ya, batang singkong. Ini yang sel eukariotik. Nanti ini saya memang nggak bahas terlalu dalam di sini. Nanti di pembahasan setelah ini kita akan bahas detail satu persatu mulai dari selanjutnya banyak virus kemudian makromolekul dulu. Makromolekulnya ya, nanti kita bahas satu persatu dari nukleusnya, strukturnya terdiri dari apa. Nukleus itu ternyata dia punya 2 membran. Nah, kalian kan belum tahu kan kalau nukleus itu dia terdiri dari 2 lapisan membran. Ada porusnya ternyata di nukleus. Nah, ada porusnya, dia punya 2 membran luar dan membran dalam di nukleus. Kemudian di dalam nukleus itu ada anak inti atau nukleolus. Terus jelas ada kromatinnya, ada gennya, ada DNA. Ya, nanti kita bahas satu-satu nih. Kemudian pelebaran dari dinding dari membran luar nukleus itu akan membentuk apa? Akan membentuk retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma yang halus, ada yang kasar. Ya, nanti kita akan lihat perbedaan strukturnya di next pertemuan. Ini saya cuma secara garis besar aja. Kemudian dari retikulum endoplasma substrat akan disampaikan ke badan Golgi. Ini disebut juga dengan sistem yang ada di dalam metabolisme sel. Oke, kemudian nanti ada mitokondria, ada kloroplas.
ya, ada sentriol, kemudian juga yang jelas ada sitoskeleton. Nanti kita akan bahas satu per satu dengan detail, ya. Sampai ke membran plasmanya itu tersusun dari apa, makromolekulnya itu terdiri dari apa aja, kita akan bahas detail satu per satu. Ini saya baru garis besarnya aja. Kemudian untuk sel tumbuhan juga ya, bedanya apa Bu? Kalau sel tumbuhan jelas ya, sel tumbuhan dia punya dinding sel. Kemudian antara dinding sel satu dengan dinding sel yang lain itu seperti antara ruangan ini dengan ruangan sebelah. Kira-kira antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain apakah benar-benar rapat, ataukah ada celahnya? Pasti kan ada celahnya ya, ada pintunya, ada jendelanya. Nah, itu digunakan untuk komunikasi sel. Nanti kita bahas ada berapa macam jenis komunikasi sel. Ya, ada berapa jenis pertautan di dalam sel. Nanti ada tight junction, ada gap junction. Nanti kalian juga akan pelajari itu. Nah, ada kloroplas, nanti kita juga bahas mulai struktur kloroplasnya. Kloroplas itu punya membran, mitokondria juga punya membran. Kemudian pelipatan ke dalam antara kloroplas dan mitokondria, keduanya membrannya akan sama-sama mempunyai pelebaran ke dalam, pelipatan ke dalam, tapi nanti namanya akan berbeda. Kita akan bahas itu. Pelipatan ke dalam membran mitokondria itu akan membentuk apa? Akan membentuk kristal. Sedangkan kalau membran dalam kloroplas akan membentuk apa? Nah, nanti kita akan bahas sampai ke sana satu persatu ya. Walaupun memang sudah pernah Bu, ini kan sudah pernah Bu di SMA ya, memang sudah pernah materinya, tapi kita akan perdalam satu persatu struktur organelanya. Jadi banyak mungkin yang nanti belum kalian temui ketika pembelajaran di SMP atau di SMA. Jadi ketika presentasi jangan mempresentasikan sama seperti apa yang kalian pelajari di SMA, ini akan jauh berbeda. Karena kita akan detail sampai ke strukturnya, sampai ke fungsinya, struktur membrannya, struktur organelanya, struktur membran di dalam organela, kemudian struktur di dalam organelanya. Itu kita akan detail satu persatu sampai situ. Gitu. Nanti kalau presentasi kalian juga gini ya. Boleh Bu ada tulisan boleh, tapi gini nih, keterangan-keterangan gini. Yang paling penting ada gambarnya. Kamu harus tunjukin mana nukleus. Oh, ini nukleus. Porusnya mana porus. Ya, kemudian membran dalamnya mana, membran luarnya mana. Ini harus lebih jelas dari ini gambarnya nanti. Kalau yang dapat bagian nukleus. Kloroplas juga nanti harus ada gambar yang benar-benar jelas. Dapat gambarnya dari mana? Kalian bisa dapat gambarnya jangan dari internet. Kalau bisa kalian ambil gambarnya dari Campbell, dari Solomon. Oh ya, nanti saya share untuk e-booknya. Lupa. Ya, dari Raven and Johnson. Ambil gambar dari buku atau dari artikel jurnal, jangan ambil gambar dari internet yang sumbernya nggak jelas, karena kadang nanti penamaannya atau ilustrasi gambarnya itu nanti beda, takutnya nanti salah konsep. Nah, ini untuk yang sel hewan. Oke, bedanya ini ada sel tumbuhan dan sel hewan, kalian pasti sudah paham. Kita akan bahas satu-satu nanti setelah materi ini. Nah, ini ada perbedaannya ya. Prokariotik contohnya apa? Ada bakteri blue green tadi atau ganggang hijau biru, blue green algae. Kemudian eukariotik ada protista, ada fungi, ada tumbuhan, dan ada hewan. Kemudian ukuran selnya 1 sampai 10 mikrometer kalau prokariotik, kalau eukariotik 5 sampai 100 mikrometer. Memang bisa lebih besar ukuran eukariotik, tapi tidak selalu lebih besar ya. Metabolismenya prokariotik secara anaerob dan aerob, kalau eukariotik hanya aerob saja. Organelanya prokariotik sedikit ya, tadi hanya beberapa saja organelanya. Kalau eukariotik itu lengkap ya, organelanya hampir lengkap, nukleus, mitokondria, kloroplas, RE, ribosom, dan sebagainya.
Kalau prokariotik ada pengganti mitokondria. Prokariotik punya nggak punya mitokondria, tapi ada organela pengganti ya. Organela pengganti mitokondria tadi namanya mesosom. Organela pengganti kloroplas tadi ada lamela fotosintetik. Kemudian DNA-nya prokariotik sirkular di dalam sitoplasma, langsung dia berinteraksi dengan sitoplasma. Tapi kalau di eukariotik itu DNA-nya sangat panjang dan dia melipat dalam susunan kromosom yang ada di dalam inti sel atau nukleus. RNA dan protein disintesis pada beberapa kompartemen. Kalau di eukariotik ada sintesis RNA sendiri ya, ada sintesis protein sendiri di dalam nukleus dan juga sitoplasma. Kemudian sitoplasmanya prokariotik dia tidak memiliki sitoskeleton, tapi kalau di eukariotik punya sitoskeleton atau rangka yang ada di dalam sitoplasma. Jadi sebenarnya sitoplasma yang ada di dalam sel eukariotik itu tidak jernih atau tidak berbentuk cairan-cairan. Kalau kalian lihat pakai mikroskop elektron itu di dalamnya ada seperti rangkanya. Kenapa ada seperti rangkanya? Karena sitoskeleton itu selain dia bisa mengukuhkan sitoplasma supaya tidak terlalu banyak bergerak ke sana kemari, juga untuk melekatkan organela. Jadi organelanya supaya tidak saling tumbuk-tumbukan, tidak saling bergerak sana kemari. Di dalam sitoplasma itu ada sitoskeleton yang melekatkan organela supaya dia letaknya tetap di situ. Ya, kenapa kok nukleus dia nggak muter-muter? Kenapa kok nukleus ada di tengah? Itu karena ada sitoskeletonnya yang mengukuhkan nukleus ada di tengah. Ya, gitu. Jadi sel itu kenapa kok bisa kokoh? Sel hewan kenapa kok bisa kokoh? Nukleusnya di tengah, kemudian ribosomnya ada di samping sini, RNA ada di sini ya. Kemudian mitokondrianya juga ada di letaknya, kok nggak saling tumbukan? Nah, itu karena ada sitoskeleton. Nanti kita juga akan bahas susunan sitoskeleton seperti apa. Gitu ya. Ini untuk pengenalan sel prokariotik dan eukariotik. Jangan lupa tadi tugasnya ada 3 soal dari saya. Dijawab di resume. Ya, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.